Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafid Novan, NPM saya 21118. Saya dari kelas 02 Hukum Pagi, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Hari ini saya buat video ulangan tengah semester Hukum Internasional yang diberikan dosen saya yang bernama Dr. Hajah Siti Aisyah, SPD, SH, MM, MH. Hukum internasional secara umum ialah keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, antar negara, dengan negara, dan negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara atau subjek bukan negara satu sama lain. Pandangan Mukhtar Kusumaatmadja, hukum internasional yaitu keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara, antara negara dengan negara, serta negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Berikut adalah asas-asas hukum internasional. Yang pertama yaitu Pacta Sunt Servanda. Artinya asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Ini terdapat pada pasal 26 Konvensi Wina tahun 1969. Yang kedua yaitu Equality Rights, yaitu negara yang memiliki hubungan atau yang saling mengadakan hubungan itu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Selanjutnya yang ketiga, resiprositas atau asas timbal balik, tindakan yang dapat dibalas setimpal oleh suatu negara terhadap negara lain, baik tindakan yang memiliki sifat negatif ataupun positif. Yang keempat yaitu courtesy, artinya yaitu setiap negara yang bersangkutan haruslah saling menghormati dan saling menjaga kehormatan negaranya satu sama lain. Yang kelima yaitu rebus sic stantibus, asas yang berfungsi untuk memutuskan suatu perjanjian secara sepihak. Jika terdapat perubahan yang mendasar atau fundamental dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian internasional yang telah disepakati. Adapun peran hukum internasional yaitu sebagai suatu upaya untuk memelihara perdamaian dan mengabaikan atas segala bentuk peraturan yang tidak menyukai berbagai peraturan-peraturan terkait dengan kebijakan tinggi, high policy, yakni berkaitan dengan isu perdamaian atau perang. Dan juga di sini ada fungsi hukum internasional, yaitu yang berkaitan dengan istilah kebijakan sebagai tujuan yang harus dilihat dalam hukum itu sendiri. Setiap kebijakan-kebijakan ditujukan secara umum pada perdamaian, keamanan, kerjasama, atau pada hal lebih spesifik lagi. Definisi hukum internasional. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai definisi dari hukum internasional. Sebelum itu, ada baiknya jika diberikan pemahaman mengenai kata definisi itu sendiri. Atas nama J.J.H. Brueging dalam bukunya Rechts Reflexies sebagaimana telah diterjemahkan oleh B. Arif Sidharta memberikan pemahaman bahwa definisi adalah sebuah pengertian dengan sifat-sifat khusus. Dalam sebuah definisi, orang mengungkapkan isi sebuah perkataan atau sebuah istilah, pengertian,
dalam sejumlah perkataan, di mana pengungkapan perkataan tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Maksud dari sebuah definisi adalah untuk menentukan batas-batas sebuah pengertian sepersis secermat mungkin, sehingga jelas bagi tiap orang dalam setiap keadaan apa yang diartikan oleh pembicara atau penulis dengan sebuah perkataan atau istilah tertentu. Jika ia sesudahnya menggunakan perkataan atau istilah itu, maka sudah pasti apa yang ditunjuk dengan perkataan itu. Selanjutnya akan kita lihat istilah-istilah yang berkaitan dengan hukum internasional. Istilah hukum internasional merupakan istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Jeremy Bentham, seorang ahli hukum sekaligus filsuf Inggris yang jenius. Istilah hukum internasional memiliki padanan yang sama dengan istilah hukum bangsa-bangsa. Istilah ini digunakan diantaranya oleh James L. Briery dan Daniel Patrick Moynihan. Kedua istilah tersebut bisa digunakan secara bergantian. Akan tetapi dalam perkembangannya, istilah pertama lebih sering muncul atau digunakan akhir-akhir ini. Hukum internasional lazimnya dimaknai sebagai hukum internasional publik, walaupun pada dasarnya hukum internasional dalam arti luas dapat dimaknai atau terbagi menjadi hukum internasional publik dan hukum internasional privat dari hukum perdata internasional. Hukum internasional publik mengatur hubungan antar negara dengan subjek-subjek hukum lainnya. Hukum internasional privat mengatur hubungan antara individu-individu atau badan-badan hukum dari negara-negara yang berbeda. Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati dan karenanya benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain. Apabila teman-teman sedang mencari perguruan tinggi, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda adalah solusinya. Kamu bisa memilih jurusan sebagai dengan passion. Mari bergabung bersama kami, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.